Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Restiani, NPM 191100102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika dan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam pengambilan keputusan etis mempunyai nilai-nilai etis, yaitu nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Mempunyai dua elemen penting nilai-nilai etis, yaitu yang kesatu ada nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, yang kedua kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara dalam pengambilan keputusan etis mempunyai prinsip yaitu yang kesatu ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, yang kelima ada prinsip integritas moral. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional, yang kesatu ada menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, yang kedua mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis, yang ketiga mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan, yang keempat mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, yang kelima mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab, memberi kerja dan hak karyawan. Yang kesatu ada isu-isu di tempat kerja, yang kedua parameter dan hubungan kerja, yang ketiga perampingan, yang keempat kesejahteraan dan keselamatan kerja. Dan adapun pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang kesatu ada kejujuran dan akurasi, dan kedua menghargai privasi, yang ketiga menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, yang keempat akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran, yang kesatu ada kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga kesehatan, yang keempat keselamatan bagi konsumen. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang kesatu ada standar, yang kedua ada independensi, yang ketiga ada seleksi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima tenaga ahli, yang keenam budaya, yang ketujuh ada tanggung jawab. Materi yang selanjutnya ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Adapun komponen budaya, nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan atau berharga atau berguna. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Selanjutnya ada kekuatan budaya. Yang kesatu, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai yang formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pemimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan secara pemberian
contoh dan teladan yang baik. Hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk, ketika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Dan dalam pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu ada perspektif moral, yaitu yang kesatu ada agama, yang kedua ada hati nurani, yang ketiga ada aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Perspektif etika. Yang kesatu ada perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang telah berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Yang ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupan. Ada juga pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, yang itu ada yang kesatu ada pendekatan manfaatan, yang kedua ada pendekatan individualisme, yang ketiga ada pendekatan hak-hak moral, yang keempat ada pendekatan keadilan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang kesatu ada penentuan tujuan, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga penerapan tindakan yang dipilih, yang keempat pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Dalam pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, adanya permasalahan terkait dengan etika bisnis, yaitu yang kesatu ada ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat, yang kedua adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan, yang ketiga ada keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang, yang keempat melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan memberi pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima ada perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah moral atau di bawah UMR. Yang terakhir adanya masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.